Untuk kasus-kasus yang termasuk rujukan moral atau Dilema etika. dilema etika, maka yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu kasusnya, kemudian mengidentifikasi apa penyebab hal tersebut terjadi, kemudian identifikasi itu kita urutkan mana yang terpenting, mana yang kurang penting. Nah, setelah itu kita baru lihat, kita kaji untuk tindak lanjut ke depannya. Lihat bahwa dua-duanya adalah sama-sama benar. Tentunya yang kita lihat adalah urgensi. Kalau tidak urgensi, penting tidakkah? Ya, maka ketika dua-duanya benar, kita harus lihat skala prioritas. Apakah kita mau melihat ke urgensi atau melihat penting tidaknya? Baru kita memilih salah satu dengan mengedepankan salah satu dengan menyertakan kasus yang kedua gitu. Jadi lihat urgensi atau tidak urgensinya. Lakukan ketika kita menghadapi satu masalah, tentunya tidak hanya kita mendapatkan referensi dari satu sumber saja. Biasanya kita mendapatkan referensi juga dari sumber yang lainnya, sehingga informasi yang kita dapatkan itu lengkap. Jadi jangan hanya melihat satu kasus itu dari point of view kita. Sesekali kita harus melihat point of view orang lain, sehingga di dalam memahami kasus, di dalam memahami masalah, kita banyak sumber yang menjadikan pertimbangan kita untuk memutuskan. Baik. Yang efektif adalah kita membuat identifikasi tadi, ya. Jadi setiap kasus yang kita hadapi, pertama adalah membuat identifikasi sehingga kita tidak salah di dalam langkah atau di dalam menentukan penyelesaian masalah. Karena identifikasi itu penting supaya kita mengetahui latar belakang kenapa sesuatu itu terjadi. Nah, setelah itu baru kita adakan analisis, ya, analisis terhadap masalah. Setelah analisis terhadap masalah baru kita adakan evaluasi. Nah, kemudian diiringi dengan tindak lanjut, diiringi dengan monitoring evaluasi terhadap masalah tersebut. Apakah penyelesaian kita cukup efektif atau perlu ada perbaikan atau perlu ada tambahan. Dan ketika kita mengambil keputusan adalah bersikap objektif terhadap masalah. Karena dengan kita bersikap objektif kita bisa menentukan arah kita. Kalau kita menentukan atau menyelesaikan masalah karena subjektivitas, tentu banyak hal faktor di luar yang akan mempengaruhi pertimbangan kita dalam memutuskan masalah. Yang diambil adalah bagaimana ketahan malangan kita terhadap masalah yang kita hadapi. Kita lebih banyak masalah yang kita hadapi, lebih banyak penyelesaian kita lakukan, tentunya kita secara mental, secara psikologi akan menjadi orang yang lebih matang di dalam memutuskan. Karena dari masalah yang kita hadapi dengan berbagai problematikanya, tentunya ini mengasah kepada kekuatan intuisi kita dalam menyelesaikan masalah dan sangat mempengaruhi kekuatan bagaimana kita menyelesaikan masalah cepat atau lambatnya. Sudah kan? Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gimana? baik, luar biasa. Alhamdulillah. Oke Ibu, izin hari ini kami dari tugas dari calon guru penggerak ada wawancara angkatan 11. Ya, saya Nisa dari SMA Negeri 1 Megamendung, dan perkenalkan ini adalah kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Megamendung yang akan kami wawancara. Baik, kita langsung saja ya Bu. Yang mangga Bu Nisa dari SMA 1 Megamendung. Iya, Ibu juga. Kita buat relax aja ya. Iya, relax aja kamu, aman-aman Bu, tenang aja. Oke, yang pertama saya di sini mau bertanya nih Bu, selama ini kan Ibu menghadapi berbagai kondisi di sekolah ini, khususnya di SMA Negeri 1 Megamendung ini ya. Nah, mungkin Ibu menemukan beberapa kasus yang Ibu temukan di lapangan. Nah,
Di sini kami belajar tentang ada dilema etika dan bujukan moral. Dimana kalau dilema etika itu memilih benar atau benar seperti itu Bu. Kalau bujukan moral itu kan benar atau salah seperti itu. Nah mungkin Ibu boleh sedikit bercerita tentang kasus-kasus yang Ibu hadapi, tentang dilema etika yang Ibu hadapi. Mungkin seperti itu Bu, boleh? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kepala sekolah itu sehari-harinya memang ketemunya masalah. Ya, nggak jauh dari masalah ya Bu. Oke, sebagaimana seorang guru yang berada di ruang-ruang kelas itu pasti ketemu masalah dari masuk sampai dengan keluar dari kelas lalu masuk lagi. Dan yang tadi Bu Nisa sampaikan tentang dilema etika, tentang bujukan moral itu sebetulnya dihadapi oleh kita semua, baik saya sebagai pemimpin, baik Bu Nisa sebagai guru. Nah, di situasi saya sebagai kepala sekolah, yang paling menyulitkan itu adalah ketika ketemu dilema etika. Kalau ketemu bujukan moral udah paling aman, karena dia pilihannya benar atau salah, dan pastinya kita akan memutuskan dan memilih yang benar seperti itu. Nah, contoh misalnya kalau misalnya bujukan moral ya, ketika misalnya saya berhadapan dengan guru sesederhana seperti ini, Bu boleh ya saya izin nggak masuk, gitu ya. Bujukan moral, bujukan moral ini. Kalau seandainya izin nggak masuknya kenapa? Orang tua sakit dan saya harus mendampingi. Karena tidak ada orang lain yang bisa mendampingi. Misalnya anak masuk rumah sakit, saya harus mendampingi. Nah, itu pasti akan sangat dengan mudah gitu ya. Nah, tolong ya Bu ya diizinkan, itu kan membujuk ya. Iya, membujuk. Itu kan pasti diizinkan. Nah, tapi kalau misalnya bujukan moralnya itu adalah sesuatu yang salah, contoh bujukan moral yang salah, mudah-mudahan saya tidak bisa menyebutkan contohnya karena belum ada guru di SMA 1 Megamendung yang melakukan bujukan moral yang salah. Jadi kalau Bu bisa menyatakan Bu bisa kasih sampel, saya nggak bisa kasih sampel karena bujukan moral yang harus diputuskan salah ini insya Allah nggak ada, baik dari guru ataupun tenaga kependidikan. Kalau dilema etika di antara benar dan benar itu dalam beberapa momen saya menemukan itu seperti itu ya. Nah, karena dua-duanya berada di dalam kebenaran, posisi yang benar. Contoh misalnya ketika pembagian tugas mengajar, ya, gitu kan. Ini adalah dua-duanya dalam kondisi yang benar. Contoh misalnya jumlah jam, anggaplah sejarah gitu ya. Ya. Itu kita punya guru 4 saat itu ya. Ya, punya guru 4, lalu ada guru sejarah yang sudah tersertifikasi, ada guru sejarah yang honorer, ada guru sejarah yang honorer lolos P3K, seperti itu. Nah, itu adalah dilema etika yang menguras emosi banget, seperti itu. Bu Nisa paham bagaimana Bu Hilfa itu punya karakter dan kompetensi yang sangat bagus, punya potensi yang sangat luar biasa. Sebagai kepala sekolah, apakah saya kehilangan Bu Hilfa? Sangat. Sampai hari ini saya kehilangan, karena saya merasa bahwa Bu Hilfa ini punya potensi yang sangat luar biasa, muda dan punya harapan, seperti itu. Tapi sebagai seorang kepala sekolah, di antara 4 orang yang ada seperti itu, maka saya memang harus mengambil keputusan itu, dan itu keputusan benar dan benar kan, seperti itu. Nah, jadi siapapun yang akan dihadapkan dengan situasi itu, namanya juga judulnya dilema, gitu. Nah, maka saya harus pada akhirnya bukan rasa yang dikedepankan, tapi adalah rasio. P3K tahap 1 nggak punya kesempatan untuk relokasi, walaupun di sana ada Pak Febri yang sangat mengharapkan relokasi kembali ke Bandung karena ada beberapa situasi, tapi Bu Hilfa yang rumahnya dekat di sini, gitu ya. Nah, ini permasalahannya adalah kalau salah satu tidak ada yang direlokasi, pasti akan ada yang tidak mendapatkan yang sejarah. Nah, maka
bayangkan sama Bu Nisa, Pak Eldi yang berharap bisa ke SMA 1 Cigombong, Pak Febri yang berharap bisa ke Bandung, tapi mereka nggak punya kesempatan itu. Dan Bu Hilfa yang ingin tetap di sini, kesempatannya ada di Bu Hilfa. Coba bayangkan. Saat itu makanya saya kan peluk Bu Hilfa dan saya bilang, Bu Hilfa, next time balik lagi ke Semaning di posisi yang udah berbeda. Artinya balik lagi ke sini nanti bawa SK sebagai kepala sekolah. Saya mau kayak gitu kan. Nah, saya perlu sambil saya nangis karena disitulah dilema etika yang memang harus dihadapi oleh kita sebagai leader seperti itu. Jadi begitulah. Jadi pada akhirnya kalau dihadapkan dengan benar dan benar, maka kita harus profesional, kita harus objektif, kita harus mengedepankan logika dan rasional. Oke, dari Ibu juga sudah menjelaskan ya langkah-langkahnya itu dengan cara mengidentifikasi dulu harus seperti apa, ini bagaimana, yang baiknya itu yang lebih baik mana gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari, bahwa kalau dilema etika itu cara menghadapinya antaranya mengidentifikasi dulu kasus-kasus yang ada. Nah selanjutnya bagaimana nih Bu, Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus yang sama benar. Oh tadi sudah sih ya itu ya, udah dijelaskan, udah cukup. Mungkin yang selanjutnya langkah-langkah Ibu yang akan dijalankan, prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini tadi caranya? Kata kuncinya tadi sih ya, kita baru belajar tuh identifikasi, refleksi dan benahi. Nah, jadi itu langkah-langkahnya. Nah, jadi sebetulnya langkahnya itu bisa banyak Bu Nisa, dan berdasarkan teoritikal beberapa ahli itu menyampaikan beberapa langkah yang berbeda seperti itu. Nah, karena para ahli ini mereka melakukan penelitian yang berbeda ya seperti itu. Nah, jadi apakah ada langkah yang baku gitu ya seperti itu? Maka saya bisa jawab, berbagai pendapat dari berbagai ahli itu dari sudut pandang yang berbeda-beda, tapi insya Allah itu merupakan salah satu upaya ya. Nah, kebetulan saya background matematik, Bu Nisa background matematik, kita itu dibiasakan untuk yang namanya baca soal dulu kan. Baca soal itu artinya kita identifikasi masalahnya itu apa gitu kan. Nah, nanti sesuai dengan tingkatan sebenarnya pada akhirnya kita ini walaupun tadi saya sampaikan ada identifikasi, lalu kita melakukan refleksi, lalu kita memikirkan bagaimana membenahinya dari sisi perencanaan ataupun dari sisi implementasi, tapi di dalam itu pun kita harus ada bagian di mana kita menganalisis bagaimana analisis kita, bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita ngomongin tentang tindak lanjut seperti itu. Dan itu adalah bukan hanya ketika kita memutuskan permasalahan-permasalahan tentang dilema etika, tapi dalam berbagai situasi yang kita hadapi gitu. Pastikan bahwa kita punya ruang. Misalnya nih ya, saya harus memutuskan sesuatu dalam hitungan menit gitu ya. Dalam hitungan menit itu pastikan kita ada ruang untuk identifikasi, pastikan kita ada ruang untuk menganalisis gitu. Dan itu kata kuncinya adalah balik lagi ke bagaimana kebiasaan kita. Jadi seperti yang saya sampaikan, semakin kita terasah daya analitikalnya, itu semakin akan membuat sebuah keputusan-keputusan yang insya Allah mendekati kebenaran dan kebaikan. Oke, terima kasih Bu ya. Tadi sudah dijelaskan langkah-langkahnya, dari mengidentifikasi, lalu menganalisis, selanjutnya mengevaluasi, lalu tujuannya akan seperti apa, seperti itu ya, tindak lanjutnya seperti apa. Lalu pertanyaan yang selanjutnya itu, hal-hal apa saja sih selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti tadi contohnya yang seperti Bu Hilfa. Nah, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam mengambil keputusannya? Balik lagi sih, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan ini dijawab secara teoritikal ya. Gitu. Banyak pendapat-pendapat para ahli yang menyampaikan terkait dengan hal ini ya. Yang pertama adalah bagaimana itu. Ini tuh relate banget dengan materi yang tadi saya sampaikan. Bagaimana saya punya data gitu. Jadi hal yang pertama itu saya harus
punya data dulu nih. Kita bahas lagi yang Bu Hilfa tadi. Iya. Saya harus punya data dulu nih. Ini kebijakan bisa relokasi ini untuk siapa? Apakah untuk P3K ada nggak kebijakan relokasi di saat itu? Iya. Tahap 1, ternyata tidak ada. Nah, ketika saya udah punya data, berarti tadi bagaimana data ini saya kalau punya waktu yang panjang, semakin data itu semakin akurat gimana tuh Bu Nisa dalam konsep matematik kita, semakin kita punya data yang varian, semakin kita punya data yang beragam gitu ya, itu kurva normal kita akan semakin bagus tuh, ya nggak? Iya. Nah jadi data ini saya perlu, kalau saya punya waktu yang panjang saya perlu banget banyak data gitu ya, data dari berbagai sudut pandang yang objektif kan. Jadi setelah saya punya data, maka tadi kan bagaimana saya memaknai data ini. Nah, memaknai data ini itu bisa dengan cara sendiri atau bisa dengan saya mengumpulkan tim manajemen. Jadi bagaimana kepemimpinan partisipatif itu menjadi sesuatu yang efektif dalam memutuskan masalah dilema etika ini. Jadi ketika saya udah punya data nih, gitu ya, lalu dari persepsi saya memaknai data ini dengan menganalisis, tapi saya kasih ruang untuk tim manajemen karena saya butuh sudut pandang yang berbeda dari teman-teman, terutama yang tim saya percaya ya, tim manajemen. Bagaimana? Karena itu akan semakin membuat sudut pandangnya itu jadi komprehensif. Dari sudut pandang seorang pemimpin bagaimana, dari sudut pandang tim manajemen bagaimana. Nah, jadi biasanya kata kuncinya adalah kumpulkan data, minta masukan dari berbagai pihak, lalu endingnya adalah bagaimana kita memaknai data baik dari masukan berbagai pihak itu, sehingga pada akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik tadi, Yang paling efektif, paling gitu ya. efektif dan yang terbaik. Walaupun apakah keputusan yang diambil itu sempurna, saya bisa jawab tidak. Karena kenapa? Selalu setelah keputusan diambil kita diberikan ruang untuk mengevaluasi benar nggak sih ini keputusan saya. Dan ketika kita merasa di sana keputusan ini benar, ketika ketemu kasus yang sama lagi, saya akan dengan sangat percaya diri untuk mengambil keputusan itu. Tapi kalau seandainya ternyata setelah dievaluasi keputusan saya ini salah, di ruang mana sih saya ngambil keputusan ini salah? Oh ternyata ada bagian yang saya lupakan. Nah itu kita evaluasi. Ya Bu, oke, luar biasa Bu. Selanjutnya ya Bu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan efektifnya tadi Ibu mencari dari berbagai sudut pandang, entah dari kepala sekolahnya dulu, lalu dari manajemen juga. Oke, yang selanjutnya ya Bu ya. Oke, Ibu boleh minum dulu. Kalau haus Ibu boleh minum dulu, tenang. Ini kan saya mau sidang proposal nih. Oke, mungkin Ibu juga selama ini ada mendapatkan tantangan gitu ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu. Nah, mungkin tantangan Ibu apa saja sih, boleh diceritain? Tantangan terberatnya adalah perasaan ya Bu ya, kasih sayangnya gimana gitu ya, nggak enak gitu ya Bu. Tantangan terberat yang dihadapi seorang pemimpin yang menghadapi kasus dilema etika itu adalah rasa. Apalagi saya perempuan ya, apalagi saya tipikal yang agak-agak sensitif gitu ya, kalau saya menganalisis gaya kepemimpinan saya dari berbagai indikator, saya merasa saya bukan lebih condong gaya kepemimpinan saya terhadap kepemimpinan melayani. Jadi si kepemimpinan melayani itu dia itu gini, jadi saya selalu mikir gini. Luar biasa, alhamdulillah. Oke Ibu, izin hari ini kami dari tugas dari calon guru penggerak ada wawancara angkatan 11. Ya, saya Nisa dari SMA Negeri 1 Megamendung, dan perkenalkan ini adalah kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Megamendung yang akan kami wawancara. Baik, kita langsung saja ya Bu. Siap, mangga Bu Nisa dari SMA 1 Megamendung. Iya, Ibu juga. Kita buat relax aja ya. Iya, relax aja kok Bu, aman-aman Bu, tenang aja.
Oke, yang pertama saya di sini mau bertanya nih Bu, selama ini kan Ibu menghadapi berbagai kondisi di sekolah ini ya, khususnya di SMA Negeri 1 Megamendung ini ya. Nah, mungkin Ibu menemukan beberapa kasus yang Ibu temukan di lapangan. Nah, di sini kami belajar tentang ada dilema etika dan bujukan moral. Dimana kalau dilema etika itu memilih benar atau benar seperti itu Bu. Kalau bujukan moral itu kan benar atau salah seperti itu. Nah, mungkin Ibu boleh sedikit bercerita tentang kasus-kasus yang Ibu hadapi, tentang dilema etika yang Ibu hadapi. Mungkin seperti itu Bu, boleh? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kepala sekolah itu sehari-harinya memang ketemunya masalah. Ya, nggak jauh dari masalah ya Bu. Oke, sip. Sebagaimana seorang guru yang berada di ruang-ruang kelas itu pasti ketemu masalah dari masuk sampai dengan keluar dari kelas lalu masuk lagi. Dan yang tadi Bu Nisa sampaikan tentang dilema etika, tentang bujukan moral itu sebetulnya dihadapi oleh kita semua. Baik saya sebagai pemimpin, baik Bu Nisa sebagai guru. Di situasi saya sebagai kepala sekolah, yang paling menyulitkan itu adalah ketika ketemu dilema etika. Kalau ketemu bujukan moral udah paling aman, karena dia pilihannya benar atau salah, dan pastinya kita akan memutuskan dan memilih yang benar seperti itu. Nah, contoh misalnya kalau misalnya bujukan moral ya, ketika misalnya saya berhadapan dengan guru sesederhana seperti ini, Bu boleh ya saya izin nggak masuk, gitu ya. Bujukan moral nih, kayak gitu kan. Kalau seandainya izin nggak masuknya kenapa? Orang tua sakit dan saya harus mendampingi, gitu. Karena tidak ada orang lain yang bisa mendampingi lagi. Misalnya anak masuk rumah sakit, saya harus mendampingi. Nah, itu pasti akan sangat dengan mudah, gitu ya. Nah, tolong ya Bu ya diizinkan, itu kan membujuk ya. Iya, itu kan pasti diizinkan. Nah, tapi kalau misalnya bujukan moralnya itu adalah sesuatu yang salah, contoh bujukan moral yang salah, mudah-mudahan saya tidak bisa menyebutkan contohnya karena belum ada guru di SMA 1 Megamendung yang melakukan bujukan moral yang salah. Jadi kalau Bu Nisa menyatakan Bu bisa kasih sampel, saya nggak bisa kasih sampel karena bujukan moral yang harus ditentukan salah ini insya Allah nggak ada, baik dari guru ataupun tenaga kependidikan. Kalau dilema etika di antara benar dan benar itu dalam beberapa momen saya menemukan itu seperti itu ya. Nah, karena dua-duanya berada di dalam kebenaran yang benar, posisi yang benar. Contoh misalnya ketika pembagian tugas mengajar, ya, gitu kan. Ini adalah dua-duanya dalam kondisi yang benar. Contoh misalnya jumlah jam, anggaplah sejarah, gitu ya. Iya. Itu kita punya guru 4 saat itu ya. Ya, punya guru 4, lalu ada guru sejarah yang sudah tersertifikasi, ada guru sejarah yang honorer, ada guru sejarah yang honorer lolos P3K, seperti itu. Nah, itu adalah dilema etika yang menguras emosi banget, seperti itu. Bu Nisa paham bagaimana Bu Hilfa itu punya karakter dan kompetensi yang sangat bagus, punya potensi yang sangat luar biasa. Sebagai kepala sekolah, apakah saya kehilangan Bu Hilfa? Sangat. Sampai hari ini saya kehilangan, karena saya ngerasa bahwa Bu Hilfa ini punya potensi yang sangat luar biasa, muda dan punya harapan, seperti itu. Nah, tapi sebagai seorang kepala sekolah, di antara 4 orang yang ada seperti itu, maka saya memang harus mengambil keputusan itu, dan itu keputusan benar dan benar kan, seperti itu. Nah, jadi siapapun yang akan dihadapkan dengan situasi itu, namanya juga judulnya dilema, gitu. Nah, maka saya harus pada akhirnya bukan rasa yang dikedepankan, tapi adalah rasio.
P3K tahap 1 nggak punya kesempatan untuk relokasi. Walaupun di sana ada Pak Febri yang sangat mengharapkan relokasi kembali ke Bandung karena ada beberapa situasi, tapi Bu Hilfa yang rumahnya dekat di sini gitu ya. Nah, ini permasalahannya adalah kalau salah satu tidak ada yang direlokasi, pasti akan ada yang tidak mendapatkan jam sejarah. Nah, maka saat itu bayangkan sama Bu Nisa, Pak Eldi yang berharap bisa ke SMA 1 Cigombong, Pak Febri yang berharap bisa ke Bandung, tapi mereka nggak punya kesempatan itu. Dan Bu Hilfa yang ingin tetap di sini, kesempatannya ada di Bu Hilfa. Coba bayangkan. Saat itu, makanya saya kan peluk Bu Hilfa dan saya bilang, Bu Hilfa, next time balik lagi ke Semanim di posisi yang udah berbeda. Artinya balik lagi ke sini nanti bawa SK sebagai kepala sekolah. Saya ngomong kayak gitu kan. Nah, saya peluk sambil saya nangis karena disitulah dilema etika yang memang harus dihadapi oleh kita sebagai leader seperti itu. Jadi begitulah. Jadi pada akhirnya kalau dihadapkan dengan benar dan benar, maka kita harus profesional, kita harus objektif, kita harus mendapatkan logika dan presisi. Oke, jadi Ibu juga sudah menjelaskan ya langkah-langkahnya itu dengan cara mengidentifikasi dulu harus seperti apa, ini bagaimana, yang baiknya itu yang lebih baik mana gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari bahwa kalau dalam etika itu cara menghadapinya antaranya mengidentifikasi dulu kasus-kasus yang ada. Nah selanjutnya bagaimana nih Bu, Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu terutama untuk kasus-kasus yang sama benar. Oh tadi sih ya itu ya, udah dijelaskan, udah cukup. Mungkin yang selanjutnya langkah-langkah Ibu yang akan dijalankan, prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini tadi caranya? Kata kuncinya tadi sih ya, kita baru belajar tuh identifikasi, refleksi, dan benahi. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya. Nah, jadi sebetulnya langkahnya itu bisa banyak Bu Nisa, dan berdasarkan teoritikal beberapa ahli itu menyampaikan beberapa langkah yang berbeda seperti itu. Nah, karena para ahli ini mereka melakukan penelitian yang berbeda ya seperti itu. Nah, jadi apakah ada langkah yang baku gitu ya seperti itu? Maka saya bisa jawab berbagai pendapat dari berbagai ahli itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi insya Allah itu merupakan salah satu upaya ya. Nah, kebetulan saya background matematik, Bu Nisa background matematik, kita itu dibiasakan untuk yang namanya baca soal dulu kan. Baca soal itu artinya kita identifikasi masalahnya itu apa gitu kan. Nah, nanti sesuai dengan tingkatan sebenarnya pada akhirnya kita ini walaupun tadi saya sampaikan ada identifikasi, lalu kita melakukan refleksi, lalu kita memikirkan bagaimana membenahinya dari sisi perencanaan ataupun dari sisi implementasi. Tapi di dalam itu pun kita harus ada bagian di mana kita menganalisis ya. Bagaimana analisis kita, bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita ngomongin tentang tindak lanjut seperti itu. Nah, dan itu adalah bukan hanya ketika kita memutuskan permasalahan-permasalahan tentang dilema etika, tapi dalam berbagai situasi yang kita hadapi itu pastikan bahwa kita punya ruang. Misalnya nih ya, saya harus memutuskan sesuatu dalam hitungan menit gitu ya. Dalam hitungan menit itu pastikan kita ada ruang untuk identifikasi, pastikan kita ada ruang untuk menganalisis gitu. Dan itu kata kuncinya adalah balik lagi ke bagaimana kebiasaan kita. Jadi seperti yang saya sampaikan, semakin kita terasah daya analitikalnya, itu semakin akan membuat sebuah keputusan-keputusan yang insya Allah mendekati kebenaran dan kebaikan. Oke, terima kasih Bu ya. Tadi sudah dijelaskan langkah-langkahnya dari mengidentifikasi, lalu menganalisis, selanjutnya mengevaluasi, lalu tujuannya akan seperti apa, seperti tindak lanjutnya seperti apa. Lalu pertanyaan yang selanjutnya itu hal-hal apa saja sih selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti tadi contohnya yang seperti Bu Hilfa. Nah,
hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam mengambil keputusannya? Balik lagi sih, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan ini dijawab secara teoretikal ya, gitu. Banyak pendapat-pendapat para ahli yang menyampaikan terkait dengan hal ini ya. Yang pertama adalah bagaimana gitu. Ini tuh relate banget dengan materi yang tadi saya sampaikan. Bagaimana saya punya data gitu. Jadi hal yang pertama itu saya harus punya data dulu nih. Kita bahas lagi yang Bu Hilfa tadi. Saya harus punya data dulu nih. Ini kebijakan bisa relokasi ini untuk siapa? Apakah untuk P3K ada nggak kebijakan relokasi di saat itu? Tahap 1. Ternyata tidak ada. Nah, ketika saya udah punya data, berarti tadi bagaimana data ini saya kalau punya waktu yang panjang, semakin data itu semakin akurat, gimana tuh Bu Nisa dalam konsep matematik kita, semakin kita punya data yang varian, semakin kita punya data yang beragam gitu ya, itu kurva normal kita akan semakin bagus tuh, ya nggak? Nah jadi data ini saya perlu, kalau saya punya waktu yang panjang, saya perlu banget banyak data gitu ya, data dari berbagai sudut pandang yang objektif kan. Jadi setelah saya punya data, maka tadi kan bagaimana saya memaknai data ini. Nah, memaknai data ini itu bisa dengan cara sendiri atau bisa dengan saya mengumpulkan tim manajemen. Jadi bagaimana kepemimpinan partisipatif itu menjadi sesuatu yang efektif dalam memutuskan masalah dilema etika ini. Jadi ketika saya udah punya data nih, gitu ya, lalu dari persepsi saya memaknai data ini dengan menganalisis, tapi saya kasih ruang untuk tim manajemen karena saya butuh sudut pandang yang berbeda dari teman-teman, terutama yang tim saya percaya ya, tim manajemen. Bagaimana? Karena itu akan semakin membuat sudut pandangnya itu jadi komprehensif. Dari sudut pandang seorang pemimpin bagaimana, dari sudut pandang tim manajemen bagaimana. Nah, jadi biasanya kata kuncinya adalah kumpulkan data, minta masukan dari berbagai pihak, lalu endingnya adalah bagaimana kita memaknai data baik dari masukan berbagai pihak itu, sehingga pada akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik tadi, yang paling efektif dan yang terbaik. Walaupun apakah keputusan yang diambil itu sempurna, saya bisa jawab tidak. Karena kenapa? Selalu setelah keputusan diambil, kita diberikan ruang untuk mengevaluasi, benar nggak sih ini keputusan saya? Dan ketika kita merasa di sana keputusan ini benar, ketika ketemu kasus yang sama lagi, saya akan dengan sangat percaya diri tuh mengambil keputusan itu. Tapi kalau seandainya ternyata setelah dievaluasi, keputusan saya ini salah, di ruang mana sih saya ngambil keputusan ini salah? Oh, ternyata ada bagian yang saya lupakan. Nah, itu kita evaluasi ya Bu. Oke, luar biasa Bu. Selanjutnya ya Bu ya, jadi tadi sudah dijelaskan apa efektifnya tadi Ibu mencari dari berbagai sudut pandang, entah dari kepala sekolahnya dulu, lalu dari manajemen juga. Oke, yang selanjutnya ya Bu ya. Oke, Ibu boleh minum dulu. Kalau haus Ibu boleh minum dulu, tenang. Ini kan saya mau sidang proposal nih. Oke, mungkin Ibu juga selama ini ada mendapatkan tantangan gitu ya. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu. Nah, mungkin tantangan Ibu apa saja sih, boleh disebut? Tantangan terberatnya adalah perasaan ya Bu ya. Kasih sayangnya gimana gitu ya. Nggak enak gitu ya Bu. Tantangan terberat yang dihadapi seorang pemimpin yang menghadapi kasus dilema etika itu adalah rasa. Apalagi saya perempuan ya. Apalagi saya tipikal yang agak-agak sensitif gitu ya. Kalau saya menganalisis gaya kepemimpinan saya dari berbagai indikator, saya ngerasa saya bukan lebih condong gaya kepemimpinan saya terhadap kepemimpinan melayani. Jadi si kepemimpinan melayani itu dia itu gini. Jadi saya selalu mikir nih,
bener nggak sih saya kayak begini? Nah, ternyata jawaban itu saya temukan di dalam teori-teori yang sedang saya pelajari sekarang ini. Ada kepemimpinan transformasional, kepemimpinan demokratif, kepemimpinan, wah banyak banget. Begitu saya ketemu dengan kepemimpinan melayani, itu tuh kayak jadi sebuah jawaban. Ternyata si kepemimpinan melayani itu adalah to serve. Jadi bagaimana dia untuk melayani. Jadi yang ada di pikiran dia itu mikir melayani dulu, baru dia mikir jadi leader, gitu. Kebayang nggak kalimatnya kan kontradiksi, servant, leadership. Jadi membantu tapi pemimpin, kebayang nggak? Melayani tapi pemimpin, gitu kan? Ya. Dan ternyata rasanya itu sangat dominan. Nah, jadi ketika saya menghadapi kasus dilema etika, tantangan terbesar saya itu adalah mengorganisasi perasaan itu. Jadi udah pokoknya jawabannya perasaan deh. Perasaan ya, mudah-mudahan bisa mengatur perasaan dengan baik ya Bu ya. Gitu. Jadi ketika kejadiannya Bu Hilfa kan rasa gimana kan? Juga pada sedih. Kebayang nggak sih teman-teman rasanya kehilangan Bu Hilfa itu gimana? Terus saya mikir teman-teman bisa anak-anak juga. Iya, anak-anak. Terus teman-teman bisa memahami nggak sih rasa konflik Ibu, yang gitu ya. didalami oleh saya itu seberat apa gitu kan? Nah, satu sisi saya sebagai pemimpin berat, tapi ini adalah itu pokoknya saya sih berdoa mudah-mudahan jarang ya dihadapkan dengan dilema etika. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan jarang. Jangan. Soalnya berat, Soalnya berat. Oke Ibu, yang selanjutnya apakah Ibu pernah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah memiliki jadwal tertentu atau ya udah berjalan aja seperti itu? Mungkin gini ya, kalau pertanyaannya jadwal, jadi kayaknya jadwal tempat gitu, ya, atau jadwal ya. prosedurnya yang Ibu jalankan. Iya, jadi kayaknya begitu saya ketemu dengan kasus dilema etika tadi, benar dan benar itu secara otomatis saya harus memberikan ruang, mungkin bukan jadwal ya, tapi mungkin memberikan ruang buat saya melakukan berbagai tahapan tadi gitu ya, seperti itu. Nah, jadi dan satu hal ya, kadang itu kata kunci ketika ketemu dilema etika itu bagaimana kita komunikasi dengan yang pencipta kita gitu. Jadi saya tuh bilang ya Allah, semoga ya dalam analisa yang saya lakukan gitu ya, saya memahami bahwa ini ada ruang-ruang yang kemungkinan tidak sempurna, maka yang menyempurnakan itu Engkau ya Allah gitu ya. Jadi maksudnya ketika saya mengambil pilihan untuk merelokasi Bu Hilfa, maka saya pasrahkan pilihan itu kepada Allah. Semoga itu jalan terbaik buat Bu Hilfa, untuk keluarganya, untuk masa depannya, untuk kebermanfaatan hidupnya, dan begitu pula untuk di SMA 1 Megamendung, baik buat saya, buat Pak Eldi, Pak Febri, Pak Anggas, Pak Luli, dan peserta didik yang ada di sini. Jadi kalau bahasanya tadi jadwal, mungkin saya lebih mendefinisikan ruang-ruang tadi, ruang ngumpulin data, ruang analisa, ruang evaluasi, ruang tindak lanjut, dan ruang saya komunikasi dengan yang menciptakan dan jadi saya ya Allah bersamai saya dalam setiap keputusan yang diambil seperti itu. Jadi pada akhirnya kalau udah di titik begitu mah titik udah pasrahlah kayak luar biasa Bu, sampai merinding dengarnya kayak gitu. Kalau Bu Nisa ada di posisi saya, jangan sampai makanya judulnya itu kalau udah judulnya dilema itu pasti akan terjadi sesuatu pergolakan batin yang luar biasa gitu, apalagi ditambah kata etika. Nah udah deh. Tapi luar biasa Ibu, semuanya dikembalikan kepada Sang Pencipta itu sih yang paling luar biasa, yang paling bikin merinding banget biasa. Jadi apapun keputusan Ibu tuh emang sudah benar-benar diidentifikasi, dianalisis. Mudah-mudahan insya Allah ya, insya Allah baik untuk ibunya juga. Oke, lanjut ya Bu ya. Untuk yang selanjutnya, adakah ya Bu faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi yang paling mempermudah itu adalah ketika kita udah pasrah sama Allah aja, udah itu udah apa artinya gini ya,
bisa dibilang itu adalah faktor X banget gitu. Karena kalau saya tidak yakin dengan itu, saya pasti gampang dengan keputusan yang saya ambil gitu kan. Artinya pasti saya akan berpikirnya bagaimana manusia atau bagaimana teman-teman saya di sekolah berpikir tentang keputusan yang saya ambil. Pasti saya akan berkutat di sana terus gitu. Maksudnya, teman-teman gimana ya tentang pemimpinnya ambil keputusan ini, reaksi ya anak gimana ya gitu, kepala sekolah teman-teman. Nah, artinya yang memperingan ya itu adalah saya istilahnya tadi ya, bahwa Allah yang maha membolak-balikan hati, berikan ketenangan gitu ya setelah saya mengambil keputusan ini gitu kan, berikan yang terbaik. Terus yang mempermudah lagi adalah tadi bagaimana tim terpenting kita gitu ya itu juga memberikan masukan-masukan terbaiknya gitu. Karena saya merasa sering sekali analisa seorang kepala sekolah itu salah gitu, sehingga bagaimana tim ini bisa memberikan masukan-masukan yang bukan yang diinginkan oleh seorang pemimpin, tapi masukan-masukan yang terbaik gitu. Jadi bukan asal pemimpinnya seneng, asal pemimpinnya oke-oke aja sebetulnya, bukan, tapi maksudnya masukan-masukan yang memang dari teman-teman terbaik lah gitu ya. Artinya kalau saya selalu bilang tim manajemen, harapannya tim manajemen ini sudah mewakili suara-suara yang lainnya seperti itu gitu. Nah, jadi yang permudah itu ya, bahasanya itu mungkin support system ya, sebagai seorang kepala sekolah apa aja sih support system yang ada di sekeliling ibu itu, bisa satunya itu ya, manajemen, teman-teman, terus yang paling utama tadi kembali lagi udah itu aja kalau nggak mah udah itu yang paling ini. Oke Bu, mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya nih ya, dari semua hal yang tadi Ibu sudah sampaikan gitu ya, pembelajaran apa sih yang dapat dipetik dari pengalaman yang sudah Ibu ambil keputusannya seperti itu? Tadi kan Ibu sudah mengambil keputusan harus merelakan salah satu dari orang terbaik dari Semanim, harus direlakan, tapi dengan harapan yang besar untuk kembali dengan yang lebih baik lagi. Nah, mungkin ada hal-hal pastinya yang bisa Ibu petik, itu boleh diceritain. Itu pembelajarannya yang Ibu dapat, nah itu apa? Setiap kejadian gitu ya, kan ada bahasanya ya, bahkan sehelai daun yang jatuh pun Allah takdirkan itu pasti ada hikmahnya gitu kan. Nah, jadi dilema etika yang terjadi kepada saya bukan kepada orang lain gitu ya, maksudnya kok kasus ini kejadiannya pasti saya gitu ya, seperti itu. Nah, itu saya sih yakin caranya Allah mendewasakan saya untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi pembelajaran, kalau pertanyaan pembelajaran terbesar yang saya peroleh itu adalah dilema etika dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh saya saat ini yang sedang diberikan amanah sebagai pemimpin. Yaitu Allah itu ingin menguatkan saya seperti itu gitu. Jadi ingin menguatkan, ingin memberikan pembelajaran, ingin mendewasakan gitu. Nah, artinya pasti ada hikmah terbaik yang dititipkan oleh Allah kepada saya dan kepada keluarga besar yang saya pimpin ini gitu. Jadi pembelajaran terbaik buat teman-teman itu apa sih? Pembelajaran terbaik buat peserta didik itu apa sih? Seperti itu. Nah, jadi begitulah. Mudah-mudahan rekaman ini sampai ke Bu Hilfa. Iya, nanti saya sampaikan. Iya. Ya, Bu. Udah lagi kan belum ya Bu Hilfa? Kan udah besar anaknya. Iya lama ya. Udah lama saat pindah itu lahiran, terus kita berkerumun. Saat pindah kan masih hamil. Kan hamilnya besar. Hamil besar memang dari sini ya? Iya, di sini hamilnya udah hamil besar saat Bukan di sini. 3 bulannya dari sini enggak ya? Udah udah mau lahiran, nah nggak lama setelah diangkat udah pindah langsung lahiran. Sekarang udah setahun Setahun ya? Udah besar lah, udah alhamdulillah pada saya, tapi Ibu juga pasti sering lihat juga di Instagramnya atau di Ibu pasti bikin konten. Iya. Ya, luar biasa sekali Bu atas perbincangan hari ini. Saya
banyak sekali mendapatkan sesuatu hal-hal yang sangat bermanfaat untuk saya nantinya barangkali, karena kan tadi seperti Ibu bilang apapun itu yang kita hadapi pasti ada hikmahnya. Nah mungkin sekarang Nisa juga sedang menjalani pendidikan ini, terus belajar juga kepada Ibu sebagai kepala sekolah gitu. Mudah-mudahan Nisa juga bisa mengambil hikmahnya dan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa ya. Terima kasih banyak, mungkin cukup sekian dulu untuk wawancara hari ini. Terima kasih banyak, semoga Ibu sukses selalu, sehat selalu, dan semoga tidak dihadapkan dengan dilema Ica lagi. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipan pesan saya buat Bu Nisa. Iya, boleh. Bu Nisa itu salah satu guru muda yang menurut sudut pandang saya punya kompetensi yang sangat luar biasa gitu ya, punya potensi yang luar biasa, bakat yang luar biasa seperti itu, sehingga saya sangat full support untuk Bu Nisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak, karena kita nggak tahu tahapan apa yang sedang didesain Allah untuk Bu Nisa dan masa depan Bu Nisa. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Bu Nisa ini seperti itu, yakini bahwa ada desain atau skenario terbaik yang sedang Allah rancang buat kehidupan Bu Nisa, dan saya sebagai kepala sekolah punya harapan yang sangat besar banget terhadap Bu Nisa ini seperti itu. Dan saya sangat terbantu dengan Bu Nisa ikut CGP ini. Secara otomatis itu menjadi peningkatan kompetensi dirinya Bu Nisa. Terus udah kayak gitu juga di sisi yang lain banyak terbantu dengan Bu Nisa di literasi. Kalau ngomongin tentang Bu Nisa sebagai guru ya sudah pasti itu tupoksi utama ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah dengan berbagai konten di YouTube yang dibuat oleh Bu Nisa, mudah-mudahan terus menginspirasi anak-anak kita. Pokoknya berikan yang terbaik aja. Terima kasih banyak Ibu, supportnya luar biasa untuk saya sendiri ya. Saya sangat merasa luar biasa sih. Alhamdulillah, bersyukur sekali untuk kepemimpinan dipimpin oleh Ibu saat ini. Banyak bersyukur karena program-program anak-anak juga berjalan dengan baik gitu, alhamdulillah. Apalagi untuk para siswa gitu, pengembangan diri para siswa, Ibu sangat support. Ayo mau apa lagi, ayo ikutan lomba ini, ikutan ini. Alhamdulillah saya sangat terima kasih kepada Ibu. Terus mudah-mudahan harapan-harapan Ibu yang tadi sudah disampaikan kepada saya juga ingin terus belajar ke depannya tentunya ya, untuk kompetensi diri gitu ya, yang nantinya inginnya untuk kebermanfaatan untuk orang-orang banyak sih, lebih ke situ. Betul. Kita sama Bu, pokoknya doain aja Ibu. Ibu juga sehat selalu. Amin ya Allah. Oke, sehat selalu, semoga keinginan Ibu juga tercapai. Amin ya Allah. Amin ya. Apalagi jadi bingung. Oke, sebenarnya kan mungkin udah dari Nisa mungkin segitu. Mungkin dari Ibu mau lanjut? Iya, kayaknya kamera saya mati. Mati. Ibu kan? Iya, mati. Tuh. Tapi tadi udah dipencet kan ya? Udah di berarti rekaman yang tadi Bu Nis, apa mau itu aja? rekaman ini aja. Ini dilanjutin aja. Pertanyaannya kira-kira menurut Bu Indri ada yang belum ditanyakan belum? Penguatan aja sih paling kalau dari saya. Boleh nanti saya kasih video ini juga ya. Oke, nanti bisa dicatat. Oke. Sip ya. Oke, saya ikut dulu berarti ya. Boleh. Ini boleh ditekan juga. Boleh. Enggak apa-apa, Make up ya. Oh, tuh ruang penyimpanan nggak cukup ya. Cukup Bu. Penuh. Ya udah, nanti dari Bu Nisa aja nanti drive ya. Biar aman. Iya, Saya drive nanti. Paling penguatan aja sih kalau dari saya Ibu, terkait dengan Boleh dimulai dari awal. Khawatirnya Bu Indri butuh video pembukaan dari awal. Cuman tadi pertanyaan tadi bisa ngambil dari Bu Nisa. Tinggal Bu Indri tanya mau penguatan boleh, tapi mungkin pembukaan dulu. Pembukaan dulu dari dari yang kayak Bu Nisa tadi. Iya, pembukaannya aja mungkin. Gak usah ngulang pertanyaannya lagi ya. Iya. Coba saya lihat. Sebelum cuma 4 pertanyaan. 4 pertanyaan yang mana? Nomor 1 sampai 4.
Oh, apakah Ibu menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Lebih ke materi. Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalankan pemerintahan yang mengandung unsur dilema etika? Oke. Bagaimana bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Ini bagaimana mengambil keputusan? Pengambilan keputusan tadi udah ya? Iya, udah banget. Oh, 4, oke. Ya, Lebih sok. ke materi yang 9 langkah itu ya. Mau pembukaan lagi? Ya boleh, terserah Bu Indri. Buat Bu Indri nanti di video awalnya gitu. Video awal. Oh, Kayak tadi aja, pengenalan atau gimana? oke deh. Oke, ini nggak apa-apa. Nah, Ya nggak apa-apa, silakan. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan pertanyaan berikutnya, mohon izin untuk Siap. penguatannya. Baik, di sini kita berdiskusi dengan Kepala SMA Negeri 1 Megamendung, Ibu Fitriani SPD MPD, SSI MPD, MSI. SSI MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Megamendung, dan saya Indriani Suryana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Cijeruk Kabupaten Bogor. Terkait dengan modul 3.1 yang harus saya sampaikan tadi sudah oleh Bu Nisa, ada pertanyaan penguatan yang ingin saya tanyakan. Menurut Ibu sebagai Kepala SMA Negeri 1 Megamendung, apakah sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam setiap Ibu mengambil keputusan, atau Ibu karena memang sudah berpengalaman sebagai seorang pimpinan lalu kemudian tidak melakukan 9 langkah namun lebih menerapkan pengalaman Ibu sendiri? Oke, siap. 9 langkah, 3 paradigma, 4 paradigma, 4 paradigma, 3 prinsip. Sebutin coba prinsip apa ya? Sebutin dulu. Sebenarnya tadi udah diceritain sih langkah-langkahnya itu yang seperti diidentifikasi, tujuan, itu sebenarnya udah. Yang 3 prinsipnya apa? Prinsipnya itu tadi dilema etika itu apa ya? Lalu kok saya jadi lupa ya. Individu lawan kelompok. Oh, oke. Rasa Ya. keadilan lawan rasa. Ya. Kasihan, Ya, kebenaran ya. lawan kesehatan. Oh, oke. Jangka Itu yang pendek, jangka panjang. yang apa? Prinsip. 4 paradigma. 4 paradigma. Dan 3 prinsipnya Tiga itu prinsipnya? uji intuisi, Oh, uji publikasi, dan uji panutan. oke, sip. Mungkin nanti rekamannya pas bagian ini ya. Iya. Pas bagiannya Bu Nisa jelasin, potong. Ya, siap. Kak, gini. Kalau secara teoritikal tadi yang ditanyakan sama Bu Indri ya, 9 langkah, 4 paradigma, 3 prinsip, itu bisa saya sampaikan secara pasti bahwa saya belum melaksanakan secara sempurna 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Bahkan mungkin bahasa-bahasa paradigmanya, bahasa-bahasa prinsipnya tadi seperti itu. Nah, artinya adalah apakah saya dalam menghadapi permasalahan dilema etika ataupun dilema etika mungkin ya, apakah saya memenuhi prosedur baku itu gitu. Nah, maka saya sampaikan saya tidak memenuhi prosedur baku itu. Nah, jadi bisa jadi dari 9 langkah itu ada langkah yang saya lakukan seperti yang tadi sudah disampaikan, dari mulai saya melakukan refleksi evaluasi ya, sampai dengan tindak lanjut. Tapi mungkin ada langkah-langkah yang terlewatkan dari 9 langkah baku itu. Nah, lalu kemudian apakah prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan itu selalu dipegang? Jelas dalam sebuah keputusan kita selalu punya prinsip yang kita pegang seperti itu. Nah, lalu kemudian terkait dengan 4 paradigma, karena tadi paradigmanya itu sangat tergantung situasional ya. Jadi antara misalnya pribadi, kelompok, dan segala macamnya gitu. Nah, maka itu akan dikembalikan lagi paradigma apa yang sedang dihadapi oleh saya dalam kasus si dilema etika itu. Jadi secara keseluruhan jawabannya, apakah saya melaksanakan 9 langkah, 4 paradigma, 3 prinsip, maka saya bisa jawab saya belum melaksanakan itu dengan sempurna seperti itu. Tapi beberapa dari bagiannya insya Allah itu dilakukan sepanjang saya menghadapi si dilema etika ini gitu. Baik,
Ya, karena mungkin di sini juga Ibu sudah berpengalaman Bu ya, karena dari beberapa wawancara yang saya tonton juga memang ketika pimpinan itu sudah berpengalaman biasanya juga tidak selalu baku dengan 9 pengujian seperti itu, tapi lebih ke berdasarkan pengalaman seperti itu. Kemudian terima kasih Bu untuk jawaban pertama, saya rasa sudah sangat jelas. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya yang kedua. Rencana Ibu sebagai seorang pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika itu akan seperti apa nih rencana ke depannya? Kalau saya sih berdoanya saya ketemu, semoga tidak bertemu ya Allah, karena ini sangat menguras emosi gitu ya. Nah, penyempurnaan, pastinya penyempurnaan seperti yang tadi saya sampaikan ke Bu Nisa bahwa dalam ruang-ruang pengambilan keputusan itu ada ruang pastinya ketidaksempurnaan. Maka yang dilakukan untuk selanjutnya pasti penyempurnaan di sana sini. Kalau satu waktu saya ketemu si dilema etika ini, saya akan menyempurnakan berbagai ruang-ruang yang mungkin terlewatkan. Contoh mungkin tadi yang seperti Bu Ildu sampaikan, ada prinsip, bisa jadi mungkin kemarin ketika saya menyelesaikan permasalahan dilema etika itu mungkin saya tidak mempertimbangkan salah satu prinsip, bisa jadi seperti itu. Jadi lebih ke arah penyempurnaan terhadap keputusan di masa lampau yang pernah saya alami. Mungkin dengan seiring pengalaman yang bertambah, seiring dengan umur yang bertambah, seiring dengan kebijaksanaan, kebijakan, kedewasaan, mungkin dalam mengambil keputusan saya bisa jam 1 kan? Iya. Iya, sih. Nah, jadi mungkin itu. Jadi penyempurnaan. Nah, kalau ngomongin tentang berpengalaman, saya pengalamannya masih sangat minim. Sebagai kepala sekolah ini kan baru masuk tahun ke-5 ya, saya baru masuk tahun ke-5. Jadi kalau pengalaman itu masih sangat minim dan masih sangat perlu belajar terus-menerus untuk bisa menjadi pemimpin yang terbaik, terutama di kemudian hari di mana saya berat nih sebenarnya ngomongnya, di mana kemudian saya harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan ini di hadapan yang memberikan amanah ini gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaan kedua, sudah jelas sih, artinya memang Ibu akan terus melakukan evaluasi kemudian rencana tindak lanjut dari apa yang sudah pernah Ibu ambil keputusannya. Sangat bijaksana ya kita berbicara tentang penyempurnaan dari pengambilan keputusan. Kemudian pertanyaan yang ketiga Ibu, bagaimana Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan itu? Kalau ngomongin ukuran berarti ada alat ukur nih gitu. Nah, jadi kalau alat ukur apakah pengambilan keputusan saya ini efektif atau efisien atau yang terbaik, itu adalah terlihat dari after keputusan itu diambil. Jadi setelah saya ngambil keputusan bahwa oke, Bu Hilfa ini harus mengajukan relokasi seperti itu. Nah, maka efektif efisiennya itu bisa dilihat setelah keputusan itu. Nah, ternyata setelah keputusan itu apa sih yang menjadi pertimbangan saya? Pertimbangan saya adalah teman-teman yang lainnya ini harus dipastikan masih punya jam mengajar, sertifikasinya masih bisa cair. Ternyata teman-teman yang 4 ini alhamdulillah itu terjadi gitu ya, bahwa keempat-empatnya masih mengajar di sejarah, walaupun memang Pak Angga sebagai guru honor harus memperoleh dampak jam mengajar sejarah yang paling kecil karena harus terpenuhi dulu teman-teman yang para P3K ini, di mana salah satunya sudah tersertifikasi seperti itu. Nah, jadi efektif efisien alat ukurnya itu saya lihat adalah bagaimana dampak setelah saya mengambil keputusan itu, seperti itu. Jadi bisa terlihatnya adalah setelah keputusan itu diambil gitu. Nah, kalau ternyata pertimbangan tadi ketika ngambil keputusan itu tidak terjadi, misalnya ya Pak Ruli jadi sertifikasinya nggak cair, Pak Febri jadi masih tetap nggak punya jam, nah berarti keputusan yang saya ambil itu salah gitu, seperti itu. Nah, jadi setelah keputusan itu diambil. Baik, artinya alat ukurnya itu
setelah ya. dampak dari keputusan itulah alat ukur dari efektivitas keputusan yang diambil. Terima kasih. Baik, kemudian pertanyaan terakhir Ibu, selama ini bagaimana Ibu sebagai pimpinan dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya, gampang kalau itu. Kalau misalnya itu udah jelas benar atau salah, oh berarti itu bukan moral gitu. Tapi kalau misalnya benar dengan benar, wah ini saya ketemu dilema etika gitu kan. Jadi seperti itulah. Kalau misalnya bujukan moral itu nggak lebih nguras pikiran, nggak lebih nguras perasaan. Kalau dilema etika ya semuanya, pikirannya iya, perasaannya iya. Seperti itu. Baik, berarti alhamdulillah sih Ibu sebagai pimpinan juga sudah paham terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Paham ya. Tapi ya begitulah. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk wawancara hari ini. Semoga insya Allah Ibu Fitriani kita akan selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita Aman. stop dulu.